Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Ajem Saukat. Kerajaan itu dipimpin oleh Saiful Muluk. Saat itu, raja sudah memiliki istri yang bernama Putri Sukandarum. Namun, setelah menikah selama beberapa tahun, mereka belum juga memiliki keturunan. Raja Saiful Muluk pun kemudian menikahi Putri Sukanda Bayang-Bayang. Setelah berjalannya waktu, mereka pun dikaruniai 2 anak laki-laki kembar yang diberi nama Makdam dan Makdim. Istri pertama Saiful Muluk pun gelisah karena ia sudah tidak dipedulikan lagi oleh raja. Kemudian ia berdoa agar diberikan keturunan. Doanya pun terkabulkan. Putri Sukandarum hamil. 9 bulan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik rupanya. Anak itu diberi nama Jaya Lengkara. Bertepatan dengan momen kelahiran Jaya Lengkara, negeri Ajem Saukat menjadi lebih makmur. Hal itu membuat rakyat mengucapkan syukur kepada Allah. Raja Saiful Muluk pun mempertanyakan, apakah seluruh kemakmuran itu memang disebabkan oleh kelahiran Jaya Lengkara? Dengan rasa ingin tahunya, sang raja kemudian memanggil para pemimpin pasukan dan juru ramal ke istana. Wahai tuan-tuanku sekalian, aku ingin bertanya, apakah anakku yang bernama Jaya Lengkara ini memang memiliki kemampuan? Apakah memang dia yang membawa kemakmuran pada negeri ini? Ucap Raja Saiful Muluk ketika beberapa pemimpin pasukan dan juru ramal sudah berkumpul di istana. Tanpa menunggu lama, para pemimpin pasukan dan juru ramal menggunakan kemampuannya untuk mengetahui tentang Jaya Lengkara. Setelah selesai berdiskusi, mereka pun menyampaikan hasilnya. Ternyata mereka tidak dapat mengetahui perihal Jaya Lengkara. Karena Raja Saiful Muluk masih penasaran, ia menanyakan apakah nama dari Jaya Lengkara memiliki makna kemakmuran. Maafkan kami tuanku, kami juga tidak mengetahui tentang hal itu. Akan lebih baik kalau Baginda menanyakannya kepada hakim agama yang lebih mahir dalam ilmu fikih. Dengan begitu, ia jauh lebih mengetahui tentang makna-makna dan mana yang boleh ataupun makruh. Ucap salah satu perwakilan dari para pemimpin pasukan dan juru ramal. Mendengar hal itu, Raja Saiful Muluk pun kemudian berpikir panjang. Setelah mempersilahkan seluruh para pemimpin pasukan dan juru ramal pulang, ia mulai mencari cara untuk mengetahui tentang nasib Jaya Lengkara. Kemudian Raja menyuruh anaknya yang lain, Makdam dan Makdim, untuk pergi bertanya tentang nasib Jaya Lengkara pada seorang hakim. Hakim itu meramalkan bahwa Jaya Lengkara akan menjadi raja besar yang sangat sakti. Mendengar ramalan yang demikian, Makdam dan Makdim menjadi sakit hatinya. Kemudian mereka berdusta kepada ayahnya dengan mengatakan, jika Jaya Lengkara ada dalam negeri akan binasa, beras padi juga akan menjadi mahal. Raja percaya atas hasutan Makdam dan Makdim. Ia pun mengasingkan Jaya Lengkara beserta ibunya ke dalam hutan liar. Di dalam hutan liar, Jaya Lengkara bersama ibunya tinggal di dalam gua. Pada suatu waktu, Jaya Lengkara kehausan dan ingin menyusu kepada ibunya. Tetapi apalah daya karena ibunya sudah berhari-hari tidak makan dan minum, maka ia pun tidak bisa menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara pun menangis lalu berguling-guling di atas tanah. Dengan izin Allah, keluarlah air memancar dari tanah dan ibunya pun langsung meminum air tersebut sehingga ia dapat menyusui Jaya Lengkara. Jaya Lengkara tumbuh berkembang menjadi dewasa dengan banyak keahlian yang dimilikinya. Singkat cerita, Jaya Lengkara yang sudah dewasa ini pergi ke Gunung Mesir dan kemudian mendapatkan kembang kuma-kuma di puncak gunung. Di sana ia bertemu dengan Putri Ratna Kasina. Setelah itu Jaya Lengkara dan Ratna Kasina berangkat ke negeri Ajem Saukat untuk menyembuhkan ayahnya, yakni Raja Saiful Muluk yang sedang sakit. Setelah itu Jaya Lengkara kembali ke hutan untuk mencari ibundanya. Tapi Putri Ratna Kasina tinggal di istana kerajaan Ajem Saukat. Di sana, Putri Ratna tidak tahan atas perilaku saudara tiri kembar Jaya Lengkara, Makdam dan Makdim yang sering menggoda Putri Ratna.
Makdam dan Makdim pun kemudian mencoba untuk membunuh Jayalengkara dengan membuangnya ke laut. Namun rencananya gagal. Jayalengkara berhasil diselamatkan oleh seekor naga. Naga tersebut pun kemudian membawa Jayalengkara dan Putri Ratna Kasina ke negeri Madinah. Raja Madinah sangat bergembira. Jayalengkara dinikahkan dengan Putri Ratna Kasina. Raja Madinah pun kemudian menikah dengan ibu Jayalengkara. Jayalengkara akhirnya menjadi raja di Madinah.